Kita semua kan punya mesin yang sama di kepala, tapi pernah kepikiran nggak kenapa nasib kita bisa beda banget? Ada yang suksesnya minta ampun, ada yang ya gitu-gitu aja. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas misteri ini bareng sama pakar neuroscience, Dr. Rizky Edmi Edison. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau kita bedah, struktur otak kita tuh ya mirip-mirip aja. Tapi kok hasilnya, entah itu soal karir, kebahagiaan, bahkan takdir, bisa beda jauh banget ya? Ini nih yang mau kita cari tahu jawabannya. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Jawabannya ternyata bukan soal fisik otaknya, bukan hardware-nya, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dinamis, yaitu gimana cara otak itu berfungsi dan pengalaman hidup yang kita alami. Coba deh bayangin kayak gini, kita semua dapat hardware yang standar lah, sama semua. Nah, yang bikin beda itu software-nya. Gimana cara kita ngerespon apa yang terjadi di luar sana, gimana kita nanggepin masalah, pengalaman apa yang kita kumpulin. Itulah software yang sadar nggak sadar kita update terus setiap hari. Sekarang, yuk kita bongkar salah satu mitos yang paling sering kita dengar soal dari mana sih pikiran dan perasaan kita itu datang. Percaya deh, ini bisa mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Sering banget kan kita dengar, ikutin kata hati. Seolah-olah perasaan kayak cinta, sedih, marah, itu emang beneran tinggalnya di dada kita. Tapi, beneran gitu nggak sih kalau dari sisi sains? Nah, ini dia faktanya. Suka nggak suka, pusat kendali buat mikir dan merasa itu ya cuma satu, di otak. Jadi semua yang kita rasain di dada, jantung deg-degan, dada sesek, itu semua cuma efeknya aja, bukan sumbernya. Terus, kenapa dong jantung kita jadi berdebar kenceng pas lagi gugup? Nah, itu karena otak kita ngirim sinyal lewat jalur saraf khusus, namanya saraf simpatis dan parasimpatis. Sensasi fisik yang kita rasain itu justru jadi bukti nyata betapa kuatnya kendali otak ke seluruh tubuh kita. Disinilah letak penentunya. Setiap hari kita tuh dihadapkan sama satu pilihan yang super fundamental. Pilihan inilah yang membentuk kebiasaan kita, perilaku kita, dan ya ujung-ujungnya nasib kita. Tiap kali ketemu masalah atau kesulitan, kita cuma punya dua opsi, hadapi atau hindari. Menurut Dr. Edison, sayangnya nih, kecenderungan alami kita sebagai manusia itu justru flight alias menghindar. Dan ternyata pilihan simpel ini jadi pembeda paling utama antara orang yang berhasil sama yang enggak. Pilihan yang kelihatannya sepele ini, kalau diulang terus-terusan, bakal jadi kebiasaan. Kalau kita pilih hadapi, itu sama aja kayak lagi ngebangun otot mental. Sebaliknya kalau pilih hindari, kita cuma memperkuat rasa takut dan akhirnya ya stuck di situ aja. Poin paling pentingnya tuh ini, jalan hidup kita itu bukan hasil dari satu keputusan gede, tapi dari ribuan pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Oke. Kalau pilihan kita sepenting itu, pertanyaannya, apa kita bisa berubah? Jawabannya jelas bisa. Sekarang kita bakal bahas satu konsep ilmiah keren yang ngebuktiin kalau kita punya kekuatan buat ngubah otak dan hidup kita sendiri. Ini dia superpower kita, neuroplastisitas. Dulu kan orang mikirnya otak itu berhenti tumbuh pas umur 20-an. Wah, ternyata itu salah besar. Otak kita itu super fleksibel, bisa beradaptasi dan belajar seumur hidup. Nggak bisa masak, latih terus saja. Nanti juga otak Anda bakal ngebentuk jalurnya sendiri. Ini pesan yang penting banget loh. Artinya, kemampuan dan kecerdasan kita itu nggak statis, nggak permanen. Kita ini ibarat arsitek yang bisa terus-menerus merenovasi dan upgrade otak kita sendiri. Oke, dari teori kita pindah ke praktek ya. Gimana caranya kita manfaatin neuroplastisitas ini secara sadar biar kita jadi lebih baik? Pertama-tama, kita mesti kenal dulu musuhnya. Dr. Edison nyebutnya brain rot atau ya pembusukan otak. Ini kejadian pas kita kebanyakan nonton atau baca konten yang gampang, nggak nantang, dan nggak ada gunanya sama sekali. Terus gimana cara ngelawannya? Kuncinya ada 3 langkah simpel. 1. Pas ketemu konten yang susah, jangan nyerah, lawan aja, paksa diri buat ngerti. 2. Pas Anda akhirnya klik dan paham, otak bakal ngasih hadiah, yaitu hormon dopamin. Rasa puas itu loh. Nah, yang ketiga, rasa puas ini bikin nagih. Lama-lama Anda bakal lebih nyari konten yang berisi daripada konten sampah. Nah, ada lagi nih teknik yang luar biasa canggih. Namanya image training. Para atlet, dokter bedah, bahkan public speaker top itu pakai ini. Caranya, cuma dengan ngebayangin diri kita ngelakuin sesuatu berulang-ulang, kita itu sebenarnya lagi ngebangun jalur saraf baru di otak.
Kayak lagi latihan beneran, tapi di dalam kepala. Logikanya simple tapi kuat banget. Makin banyak pengalaman yang kita kumpulin di otak, sekalipun cuma bayangan, makin jago kita ngontrol emosi pas lagi di bawah tekanan. Dan kita tahu kan, kontrol emosi inilah kunci dari performa terbaik. Kutipan dari Dr. Edison ini ngena banget. Kalau kamu ahli dalam segala hal, kamu bukan ahli dalam hal apapun. Ini ngingetin kita, kalau jadi ahli itu butuh fokus. Gak usah coba-coba jadi jago di semua bidang. Pilih satu atau dua hal, terus bangun jam terbang di situ. Mau itu latihan beneran atau lewat imajinasi. Jadi, apa kesimpulannya? Kita ini bukan penonton pasif dalam hidup kita sendiri. Bukan. Setiap konten yang kita tonton, setiap tantangan yang kita pilih untuk hadapi atau kita hindari, itu semua adalah tindakan aktif yang lagi ngebangun arsitektur otak kita detik ini juga. Nah, semua pembahasan ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang sifatnya personal banget. Sekarang Anda tahu kalau Anda bisa melatih otak untuk jadi ahli dalam hal apapun. Pertanyaannya adalah, pengalaman apa, skill apa yang mau Anda mulai latih di dalam pikiran Anda mulai hari ini?